تقديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعل ونياتي به أستغفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومكلتي وهب لي به وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والشهادة وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yukshafu 'an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dharni wa man yukadzibu bi hadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin am tas'aluhum ajran fahum min maghramin مثقلون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتبه ربه فجعله من الصالحين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن الذين كفروا لا يشركونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qalam 34. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya milik orang-orang yang bertakwa inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatin na'im, ada surga yang penuh dengan kenikmatan. Siapa orang yang muttaqin ini? Orang yang muttaqin ini adalah hamba Allah yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Apa yang dilarangnya? Melakukan dosa-dosa, melakukan kemaksiatan. Tatkala kita melakukan dosa, tatkala kita melakukan perbuatan maksiat, itu mengundang azab dari Allah. Tatkala kita menghindar dari dosa, menghindar dari maksiat, berarti kita termasuk orang yang bertakwa. Tatkala kita menghindar dari dosa, berarti kita menghindar dari azab. Ada perbuatan kita yang mendapatkan azab di dunia, dan juga ada perbuatan maksiat kita yang mendapatkan azab di akhirat. Ayat sebelumnya, kadzalikal azab, seperti inilah azab di dunia. Kalau sampean melakukan kemaksiatan yang berurusan langsung dengan kehidupan di dunia, azabnya di dunia. Contohnya apa? Tatkala kita berbuat dosa, berbuat kelakuan yang buruk, seperti membuang sampah sembarangan, Allah akan menegur kita berupa didatangkanlah banjir. Tatkala kita berbuat keburukan, menebang pohon sembarangan, tatkala hujan lebat terjadilah banjir. Itu azab di dunia. Tatkala kita tidak pernah menjaga kebersihan diri kita, jarang mandi, jarang gosok gigi, akhirnya Allah memberi kita sebuah penyakit, sakit gigi. Itu merupakan azab dari Allah atas perbuatan kita. Tatkala kita meninggalkan sholat, tatkala kita tidak belajar dan kita bodoh, itu merupakan azab Allah di dunia. Tatkala kita malas-malasan, akhirnya kita besok jatuh miskin, itulah azab Allah di dunia. Tatkala kita meninggalkan sholat, tidak sholat, tatkala kita bermaksiat kepada Allah, wal azabul akhirati akbar. Ingat bahwa azab Allah di akhirat itu lebih dahsyat, lebih besar. Laukanu ya lamun, apabila kalian itu mengetahuinya. Jadi dosa ada yang dibalas di dunia, ada yang dibalas di akhirat. Namun ada sebuah dosa yang diazab, dibalas di dunia dan juga dibalas di akhirat, adalah azab bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Hati-hati. Di azab itu dibagi dua. Ada dibalas di dunia, ada yang dibalas di akhirat. Ada sebuah dosa yang manusia lakukan yang dibalas di dunia dan juga dibalas di akhirat, diazab di dunia dan juga diazab di akhirat.
tatkala seorang hamba itu, seorang manusia itu mendurhakai kedua orang tuanya. Hati-hati tatkala sudah durhaka sama orang tua, hati yang bijak sama orang tua. Kalau kita belum menikah, orang tua kita adalah bapak dan ibu kita. Namun tatkala kita sudah menikah, yang dinamakan orang tua itu adalah orang tua kandung kita dan mertua. Harus adil, harus bijak menyikapi itu. Karena sampean dengan istrinya, sampean dengan pasangannya adalah satu jiwa, sama-sama punya orang tua. Jadilah suami yang bijaknya. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu di sisi Allah sudah disiapkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Muttaqin adalah dia akan merasakan nikmat-nikmatnya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia hidupnya tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kalau enggak nikah Pak, ya enggak dapat. Makanya harus nikah ya. Karena Allah itu menciptakan manusia, seluruh makhluknya ini berpasang-pasangan. Jadi kalau enggak berpasang-pasangan, enggak akan mendapatkan nikmat surga di dunia dan juga di akhirat. Harus berkeluarga ya besoknya. Surga itu penuh dengan kenikmatan. Makanya Kanjeng Nabi bersumpah, baiti jannati, aku akan ciptakan rumah tanggaku ini seperti di surga. Rumahnya besar, terus kendaraannya besar dan mewah, terus istrinya soleha. Itu lambang bidadari surga di dunia. Anaknya soleha, tetangganya kanan kiri depan belakang juga soleha. Itu kesejahteraan, kenikmatan yang luar biasa. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah Allah itu akan menjadikan atau membuat orang yang muslim, orang yang Islam kal mujrimin, seperti orang yang melakukan dosa, seperti orang kafir? Ya tidak akan sama perlakuannya Allah itu bagi orang muslim dan bagi orang kafir, nggak sama perlakuannya. Namun bagi orang yang penuh dengan dosa menyamakan itu. Malakum, kok bisa kalian seperti itu? Kaifa tahkumun, kok bisa sampai itu memutuskan sesuatu yang menganggap muslim sama orang yang berdosa itu sama? Karena orang yang kafir, orang yang tambeng-tambeng itu, yang gak mau petunjuk dari Allah itu, kebanyakan dia mengira kalau di dunia mereka kaya, kalau di dunia mereka itu sukses, besok di akhirat juga sukses. Perkiranya seperti itu. Tidak, kata Tuhan, bukan seperti itu. Kamu dikayakan, kamu dimiskinkan, kamu disenangkan, kamu disedihkan, itu semua adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hati-hati, karena prasangkanya orang yang kafir itu, kalau dia itu diberi kenikmatan sama Allah, dikiranya Allah sayang sama dia, Allah cinta sama dia. Tatkala diberi musibah, diberi kesedihan, diberi kemiskinan harta, dikira Allah itu benci sama dia. Bukan. Semua kenikmatan berupa kebahagiaan, kesenangan di dunia, dan sebaliknya kesedihan, musibah, kemiskinan di dunia, itu semua adalah ujian buat kita. Kita tetap bertakwa atau enggak ini? Tetap menjalankan ibadah enggak ini? Tetap bermaksiat enggak ini?
Kalau kita diuji dengan ujian kesenangan, dengan harta yang melimpah, Allah akan melihat kita itu bersyukur atau tidak. Namun sebaliknya, tatkala Allah itu menguji kita dengan kesedihan, dengan kemiskinan, dengan permasalahan, Allah itu melihat kita bersabar atau tidak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tetaplah kita itu berusaha menjadi orang yang muttaqin, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu. Terus suatu saat ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kok didik-didik jenengan itu menjamin keluarganya jenengan masuk surga? Dikit-dikit keluargaku dijamin masuk surga. Siapa sih yang dikatakan keluargamu itu? Kok enak men yang jadi keluargamu itu?" Dijawab sama Rasulullah, "Kullu taqiyun alu Muhammadun. Kullu taqiyin ali Muhammadin." Setiap hamba-hamba yang bertakwa itulah keluarganya Kanjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jadilah orang yang bertakwa, biar besok di yaumil qiyamah diakui menjadi keluarga besar dari Kanjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah secara sungguh-sungguh, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita digolongkan dalam golongan orang yang muttaqin, sehingga besok dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah akan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma arhamna waj'alhu lana imama wa tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya